Kemudian kita fokus pada hamas ini. Kemudian ada 3 kata kunci ketika hamas. Jadi ketika hamas itu apa yang paling penting kita perhatikan? Ada 3 ya. Yang pertama, 2 pita suara terbuka. Jadi 2 pita suara terbuka. Kita lanjut ya. Bagaimana bentuk pita suara terbuka? Seperti ini. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'du, sahabat Rawakif yang Allah muliakan. Pada kesempatan ini kita membahas kelanjutan daripada sifatul huruf ya. Pada pertemuan lalu kita sudah muqaddimah daripada sifat huruf. Baiklah, pada kesempatan ini kita membahas sifat huruf yang berlawanan. Jadi kemarin bahwa sifat huruf itu terbagi 2 ya. Ada sifat huruf yang berlawanan, ada 5 sifat yang berlawanan. Kemudian ada sifat huruf yang tidak memiliki lawan ya. Jadi ada sifat huruf yang tidak memiliki lawan. Pada kesempatan ini kita membahas sifat huruf yang berlawanan. Yang pertama kita langsung ya, yaitu adalah hams lawannya jahar. Jadi hamas lawannya jahar. Apa itu hamas? Apa itu jahar? Ya seperti itu ya. Kita lanjut. Di sini kita lihat syair ya, atau matan atau manzumah karangan Imam Ibnul Jazari. Beliau mengatakan jahrun, jadi sifatuha jahrun warikhun mustafil munfatihun musmatatun waddaqul mahmusuha fahassahu syakhsun sakat. Jadi kita perhatikan mahmusuha hamas, lawannya jahar. Yang tadi mahmusuha di sini artinya hamas ya. Lawannya apa? Jahrun, jahar. Kita perhatikan yang tadi, ini hamas lawannya jahar. Mana dia? Di sini pada matan mahmusuha lawannya jahar, seperti itu ya. Jadi yang ini jahar, sifatuha artinya sifat-sifatnya, sifat huruf itu jahrun, yang pertama jahar, lawannya apa? Mahmusuha hamas ya. Adapun yang kalimat setelah jahar ini nanti kita bahas ya, ada ketentuannya. Jadi kita lanjut lagi. Kita yang satu-satu hamas ya. Hamas adalah atau hamas ya, adalah definisinya suara terdengar samar disebabkan 2 pita suara terbuka. Kemudian 2 pita suara itu tidak bergetar. Dan banyak aliran nafas yang keluar, seperti itu. Ini definisi daripada hams. Kita lanjut. Huruf hamas ada 10 ya, disingkat dengan kalimat fahassahu syakhsun sakat. Jadi 10 huruf hamas ini disingkat dengan kata fahassahu syakhsun sakat. Jadi fa 1, ha 2, sa 3, ha 4, shin 5, kho 6, sod berapa nih? 7, sin 8, kaf 9, ta 10. Jadi 10 huruf ini disebut dengan huruf hams. Jadi kalau misalkan tidak ada kata ini, kita kesulitan menghafalkan huruf hamas itu gimana gitu ya. Misalkan kita hafal secara terpisah. Misalkan gini, ta, kemudian apa? Kaf, ha, sa, ha. Mungkin 2 hari ingat ya. Tapi bagaimana supaya kita mudah ya? Ya, hafal saja ini. Fahassahu syakhsun sakat. Ya sudah, itu fahassahu syakhsun sakat 10 huruf disingkat dengan dengan kalimat fahassahu syakhsun sakat. Ini udah huruf hamas seperti itu ya. Kita lanjut. Perhatikan di matan ya, di matan tadi. Mana huruf hamas ini? Mahmusuha fahassahu syakhsun sakat. Ya udah itu ya. Hamas hurufnya apa? Disingkat dengan kata fahassahu syakhsun sakat. Ini yang 10 tadi. Fahasaha, shin, kho, sod, sin, kaf, dan ta. 10 huruf. Ini huruf hamas. Seperti itu ya, sahabat Rawakif sekalian, supaya mudah. Jadi kita hafalin semuanya. Ya. Kemudian kita fokus pada hamas ini.
Kemudian ada 3 kata kunci ketika hamas. Jadi ketika hamas itu apa yang paling penting kita perhatikan? Ada 3 ya. Yang pertama, 2 pita suara terbuka. Jadi 2 pita suara terbuka. Kita lanjut ya. Bagaimana bentuk pita suara terbuka? Seperti ini. Jadi pita suara ada di sini, di gambar ini, sahabat rakib sekalian ya. Jadi ketika ini bentuk pita suara asli, jadi kita ini ada 2 pita suara. Jadi seseorang itu kalau nggak ada pita suaranya, dia nggak bisa bicara ya, tak bisa ngomong seperti itu, tak ada suara. Jadi ada pita suara di sini. Jadi ketika hamas, 2 pita suara terbuka. Mana 2 pita suara itu ini? Ini pita yang pertama, ini pita yang kedua. Nah, itu disebut pita suara. Terletaknya di tenggorokan yang paling jauh ya di sini. Ini adalah tempat keluar hamzah dan ha pada pertemuan makhrajul huruf yang telah lalu. Silakan cek kembali ya. Kalau belum tahu makhraj hamzah dan ha. Jadi di sini pita suaranya terbuka, ini ketika hamas ya. Ketika hamas, misalkan sin, kita baca sin, huruf hamas misalkan sin, as, jadi 2 pita suara terbuka ya, seperti ya. Apalagi misalkan fa, af, seperti itu ya, terbuka pita suara. Kemudian 2 pita suara tidak bergetar. Jadi 2 pita suara tidak bergetar. 2 pita suara tidak bergetar. Yang mana yang maksudnya bergetar? Ini jadi jika kita letakkan 3 jari atau 2 jari di sini di leher kita, ketika kita menyebutkan huruf hamas, ini tidak ada getaran. Misalkan sin, as. Beda dengan lawan daripada hamas itu jahar. Kalau jahar, misalkan ba itu ya, bukan huruf hamas kan? Dia ada getarnya ab, tapi getarnya ringan ya. Huruf jahar itu ada getaran. Tapi kalau hamas, semua huruf hamas tidak ada getarannya. Af, as, os. Nah, seperti itu ya. Tidak ada 2 pita suara tidak bergetar jika diletakkan di sini. Jadi getarnya ringan ya, ringan. Silakan dirasakan sendiri ya. Kemudian poin ketiga, kata kunci yang ketiga ketika hamas adalah banyak aliran nafas yang keluar. Jadi bahasa banyak di sini ya, arti daripada banyak itu tidak semuanya nafas itu keluar atau mengalir ya. Jadi banyak aliran nafas yang keluar. Misalkan dalam sekolah itu di kelas 1 banyak murid yang lulus. Artinya apa? Ada juga sebagian murid yang tidak lulus ya. Jadi kebanyakan yang lulus itu berarti apa? Ada juga yang nggak lulus. Jadi di sini pada poin ketiga banyak aliran nafas yang keluar. Artinya apa? Ada juga sebagian huruf hamas ini nafasnya dikit keluar. Rata-rata banyak keluar ya. Misalkan sin, ada nafas mengalir. Tapi kalau sinnya begini, itu tidak fasih. Kenapa? Hamasnya kurang. Bisa kita baca Quran, misal bismillah, mesti seperti itu. Mustaqim minal jinnati wan nas. Ada hembusan nafasnya mengalir banyak ya. Jadi inilah 3 kata kunci ketika hamas. 2 pita suara terbuka, kemudian yang kedua 2 pita suara tidak bergetar, kemudian banyak aliran nafas yang keluar. Baiklah sahabat rakib sekalian, sekarang kita praktekkan semua huruf hamas ya, hamas. Yang pertama Imam Ibnu Jazari mengatakan fahas mahmusuha fahassahu syakhsun sakat. Kita praktekkan fa ya. Jadi huruf itu ya, kapan jelas makhraj dan sifatnya? Kapan jelas ya? Kapan jelas makhraj dan sifatnya? Ketika sukun atau waqaf ya. Ketika waqaf kan juga sukun kan? Nah, jadi seperti itu. Misalkan kita sukunkan fa supaya jelas makhraj dan sifatnya. Bagaimana sifat fa? Coba perhatikan hamasnya ya. Af,
af, af, af. Itu kan mengalir suara. Mengalir nafas. Maka disebut dengan hamas. Maka fa disebut dengan hamas. Afwaja, afwaja, seperti itu. Kemudian mengalir nafas. Kemudian sa, fahassa, fahaddis, ada nafas mengalir. Fahassahu, kemudian ihdina, ada nafas mengalir ya. Seperti itu. Kemudian shin, asyaiton, asyahrul haram, asyahru. Jadi seperti ini ada nafas yang keluar, ada yang mengalir atau keluar. Kemudian kho, qala khuruj, qala. Jadi perhatikan tadi ya, ada 3 poin. Pertama, terbuka 2 pita suara. Kemudian 2 pita suara tidak bergetar. Kemudian banyak aliran nafas. Ketika kho, terbuka pita suara. Kemudian ini tidak bergetar. Kalaupun ada getarnya sangat dikit ya, tapi lebih banyak nafasnya yang keluar ya, maka dia dihamas. Kemudian sod, os. Coba perhatikan. Pertama, pita suara terbuka. Os. Ini tidak bergetar. Letakkan 2 jari di sini. Os. Yaslaunaha, seperti itu. Yaslaunaha, sod ya. Kemudian banyak nafas yang mengalir. Os itu sod. Kemudian apa lagi? Syakhsun sakat, sin. Nafasnya banyak ya. Ini pita suara terbuka, ini tidak bergetar, kemudian nafas banyak mengalir. Kemudian kaf. Kaf, coba perhatikan ketika sukun, ak. Jadi hamasnya dikit ya. Ketika kaf ini ak. Adapun ketika berharokat, jadi dikatakan bahwa ketika huruf itu berharokat, maka yang dominan itu adalah harokatnya ya, harokatnya. Jadi kaf ketika berharokat nggak jelas hamasnya. Misalkan jangan kita baca ke. Iyyaka, jangan. Iyyaka, seperti itu. Iyyaka, seperti jangan iyyaka. Ya. Kemudian ta. Hamasnya seperti ini. Ta. Jangan tanya hamasnya seperti sin. Ini kebanyak kita dengar ya. Hamas ta seperti sin. Misal ukhrijat itu seperti sin. Ketika tanya berubah menjadi sin, maka berubah maknanya nanti. Dan itu menjadi kesalahan yang sangat fatal atau lahan jali ya, karena merubah huruf. Jadi ta itu bagaimana supaya ta itu tidak hamasnya seperti sin? Caranya begini. Torof lidah ini ke sini ke atas. Tempat tumbuh gigi di atas. Jadi hamasnya di sana, di atasnya. Jangan sempat ujung lidah kita turun ke bawah ya, turun ke bawah kayak gini. Kalau ke bawah dia menjadi sin nanti. Dijaga agar lidah torofnya ya tetap berada di sini. Di sini hamasnya. Ya, seperti itu. Misal falamma sami'at bimakrihin, bimak itu hamas kaf. Ta dan kafnya ada pada contoh ini ya. Falamma sami'at bimakrihinna arsalat ilaihinna wa'a'tadat. Jangan wa'a'tadat. Ini tidak benar ya. Seperti itu ya. Itu hamas. Jadi semuanya bisa kita praktekkan. Semua huruf hamas itu ya, ada yang banyak mengalir nafas,
ada juga yang dikit. Makanya definisinya adalah banyak. Di antara dari definisinya kata kuncinya tadi, termasuk jadi kata kunci dari definisi tadi, kita ada 3 kata kunci yang penting, ya, yaitu banyak aliran nafas yang keluar. Artinya apa? Ada sebagian huruf hamas itu nafasnya dikit keluar. Contoh ak, at, beda dengan as, sangat banyak keluar nafas. Seperti ini. Jadi hamas adalah yang tadi kita ulang lagi bahwa terdengar samar di telinga, huruf yang terdengar samar di telinga disebabkan 2 pita suara terbuka dan 2 pita suara tidak bergetar dan banyak nafas yang mengalir atau keluar seperti itu. Jika ada pertanyaan sahabat Rawakib sekalian, silahkan dicantumkan di kolom komentar, insya Allah kita bahas sama-sama ya. Kita lanjut lagi sekarang jahar ya, lawan daripada hams. Apa itu jahar? Jahar adalah suara terdengar jelas. Tadi kalau hamas suara terdengar apa? Samar ya. Sekarang suara terdengar jelas ketika jahar. Kenapa? Disebabkan 2 pita suara tertutup. Tapi ketika hamas terbuka. Sedangkan ketika jahar tertutup. Kemudian bergetar. Apa yang bergetar? 2 pita suara. Ininya bergetar ketika jahar. Ya. Kemudian dan banyak aliran nafas yang tertahan. Banyak nafas yang tertahan. Artinya apa? Ada juga sebagian huruf jahar itu mengalir dikit suara, sedikit suara nafasnya mengalir dikit ya ketika jahar ya. Makanya definisinya ini sangat tepat sekali, dan banyak aliran nafas yang tertahan. Jadi definisi ini saya ambil dari kitab Dr. Ayman Suwaid ya. Dr. Ayman Suwaid di dalam kitabnya At-Tajwidul Musawwar ya. Jadi katanya apa? Bergetar 2 pita suara dan banyak aliran nafas yang tertahan. Maksudnya apa? Bahwa sebagian huruf jahar ini ada juga nafasnya yang mengalir tapi sedikit. Maka definisinya adalah banyak aliran nafas yang tertahan. Banyak aliran nafas yang tertahan. Banyak juga yang tertahan aliran nafas. Maksudnya seperti itu ya. Nah, artinya apa? Bahwa sebagian hurufnya itu ya ada juga suaranya nafasnya yang mengalir tapi sedikit. Seperti itu ya. Kita lanjut. Sekarang huruf jahar adalah selain huruf hamas yang 10. Jadi huruf jahar ini bagaimana? Nah ya, hurufnya adalah selain huruf hamas. Huruf hamas apa? Yang tadi ini fahassahu syakhsun sakat. Selain fahassahu syakhsun sakat yang 29 huruf hijaiyah, selain daripada yang ini ya, itu huruf jahar semuanya. Nah, kita lanjutlah supaya mudah ya. Ini Imam Ibnul Jazari membuat ini sangat membantu sekali ya. Ini sangat rugi sekali bagi orang yang menekuni ilmu tahsin Quran tidak mau menghafal ini, sangat rugi ya. Perhatikan. Sifatuha jahrun warikhun mustafil munfatihun musmatatun waddidakul mahmusuha fahassahu syakhsun sakat. Sampai sini sakat. Jadi fahassahu syakhsun sakat ini adalah huruf hamas ya. Huruf jahar mana? Imam Ibnul Jazari tidak menyebutkan huruf jahar di matan ini. Cuma saja dia hanya menyebutkan huruf hamas. Fahassahu syakhsun sakat. Ini kita pahami bahwa selain huruf hamas ini, selain fahassahu syakhsun sakat, maka semuanya adalah huruf jahar. Jadi huruf hijaiyah 29 selain fahassahu syakhsun sakat, sisanya adalah huruf jahar. Kenapa demikian? Karena hamas kebalikannya adalah jahar. Jahar kebalikannya adalah hamas. Jika huruf hamas adalah fahassahu syakhsun sakat, maka sisa huruf hijaiyah itu adalah huruf jahar semua. Seperti itu. Misal ba ada nggak di sini? Fahassahu syakhsun sakat. Maka ba huruf jahar. Ya, huruf jahar. Misalkan lam ada nggak di sini? Lam ada nggak di sini? Fahassahu syakhsun sakat. Ternyata kita lihat tidak ada lam di sini, maka lam huruf jahar. Seperti itu. Misalkan lagi po ada nggak di sini? Po fahassahu syakhsun sakat, maka po huruf jahar. Ya ada nggak ya di sini?
Fahassahu syakhsun sakat, tidak ada ya, maka ya huruf jahar dan selainnya ya. Pokoknya yang jelasnya selain fahassahu syakhsun sakat, sisa dari huruf hijaiyah itu yang 29 itu semuanya adalah huruf jahar. Kita lanjut ya. Sama seperti hamas, juga pada jahar ada 3 kata kunci. Yang pertama, 2 pita suara tertutup. Perhatikan. Lihat. Ini ketika hamas terbuka, ini ketika jahar. Seperti ini tertutup 2 pita suara. Ini pita suara pertama, ini kedua. Sama seperti ini. Yang di bawah terbuka, yang di atas tertutup. Di mana letaknya? Di sini. Di tenggorokan ke sini ada pita suara ya. Ketika jahar seperti ini. Misal kita mengatakan ab, tertutup pita suara itu ya. Tertutup dan tertahannya di sini. Kemudian 2 pita suara tertutup, kemudian 2 pita suara bergetar. Artinya apa? Pengaruh dari pita suara tertutup itu bergetar ini. Ya, pita suara itu bergetar. Kita rasakan, bisa kita rasakan di sini. Misalkan zai, jahar. Kenapa zai huruf jahar? Karena tidak ada di huruf hamas, tidak ada di kata fahassahu syakhsun sakat. Zai seperti itu ya. Kemudian yang ketiga, banyak aliran nafas yang tertahan. Banyak aliran nafas yang tertahan. Artinya apa? Ada juga sebagian huruf jahar itu nafasnya mengalir. Tapi nggak banyak ya. Itu maksud daripada banyak aliran nafas yang tertahan. Tapi kalau dia mengatakan begini, banyaknya dihilangkan aliran nafas tertahan, maka tidak ada sedikit pun nafas yang keluar. Ternyata dia menggunakan kata banyak. Artinya apa? Bahwa ada, jika dikatakan banyak, bahwa ada juga sebagian hurufnya itu mengalir nafas. Misalkan zai. Coba perhatikan zai. Ada nafas keluar, ya nafas. Tetapi jelas hamasnya karena ini bergetar. Beda dengan sin ketika hamas. Ini tenang, tidak ada gerakan. Tapi kalau zai, seperti itu. Sahabat Raqib sekalian. Jadi ada tiga poin. Sekarang kita praktekkan ya huruf jahar. Misalkan huruf jahar yang tidak ada di huruf hamas. Misalkan apa ya? Ba. Coba ab itu tertahan nafas. Tidaknya adapun itu qalqalah ya. Proses qalqalah dia jahar dulu. Itu baru qalqalahnya seperti itu ya. Jadi yang jelasnya adalah dia pertama jahar tertahan nafas. Tidak ada sedikit pun di sini nafas keluar. Misalkan jim. Coba ketika jim. Pita suara tertutup. Ini bergetar. Bergetar. Kemudian tidak ada nafas yang keluar. Tidak ada aliran nafas. Seperti itu. Semua huruf jahar seperti itu. Po misalkan. Tidak ada yang nafas keluar. Beda dengan hamas. Misalkan sin. Nafasnya mengalir. Ketika po, itu qalqalah ya. Qalqalah yang kedua. Jadi sifat yang pertamanya adalah jahar dulu, baru po, itu qalqalah, baru qalqalah ya. Jadi prosesnya jahar dulu, seperti itu, tertahan nafas. Kemudian apa lagi? Qaf, tertahan nafas. Lam, al. Ketika lam ada nafas yang keluar dikit ya, tapi dikit. Tapi ini bergetar, maka dia jahar. Seperti itu ya. Adapun nafasnya mengalir dikit, itu tidak dianggap karena dikit ya. Tapi para ulama sudah meneliti bahwa dia adalah jahar. Kenapa? Karena ini masih bergetar ya, pita suaranya. Seperti itu. Kemudian apa lagi? Ya, sangat banyak ya. Sangat banyak nafasnya yang getarannya banyak. Dan nafas pun sedikit mengalir ya. Itulah perbedaan antara hamas dan jahar. Jadi kata kuncinya jadi hamas mempunyai 3 kata kunci.
jahar juga memiliki 3 kata kunci yang tadi, ya. Tapi poin paling penting yang secara umum hamas adalah mengalir nafas. Jahar adalah tertahan nafas. Itu kata kuncinya. Adapun pita suara tertutup atau terbuka itu adalah tambahan yang yang mengakibatkan pembahasan kita itu lebih detail lagi, ya. Adapun secara umum hamas mengalir nafas, sedangkan jahar adalah tertahan nafas, ya. Tetapi 3 kata kunci tadi penting. Ketika hamas, pertama tadi adalah terbuka pita suara, kemudian pita suara tidak bergetar dan banyak aliran dan banyak nafas yang mengalir, itu ketika hamas. Ketika jahar, pita suara tertutup, yang kedua 2 pita suara bergetar, kemudian yang ketiga banyak aliran nafas yang tertahan. Tapi huruf hijaiyah dipandang dari sisi tertahan nafas atau keluar nafas, tertahan nafas atau keluar nafas terbagi 2. Yang pertama hams, yang kedua jahar. Baiklah sahabat Rakib sekalian, jika ada yang perlu ditanyakan silakan cantumkan di kolom komentar. Insya Allah kita bahas sama-sama. Sekian dari saya, nantikan kajian berikutnya pada pertemuan yang akan datang. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahu a'lam bishawab, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.